Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan untuk menyelesaikan laporan praktikum pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2 dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya presentasikan laporan praktikum saya, sebelumnya saya menyampaikan kata sambutan untuk Bapak Dr. Haji Mustaqim Syuaib, SEMM, sebagai Rektor Universitas Lusina. Kemudian untuk Bapak Dr. Insinyur Larisang, STIPM, selaku sebagai Dekan Fakultas Teknik. Untuk Bapak Oktaveza Eskom Mkom, selaku sebagai dosen pengampu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2 sekaligus Wakil Dekan 2 Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina, dan Ibu Armi Trilidia Devega Eskom MPDT selaku sebagai Ketua Program Studi Teknik Informatika di Universitas Ibnu Sina. Baik, saya akan mulai saja presentasi saya, yaitu judulnya yaitu Sistem Informasi Pengolahan Data Siswa pada SMK Negeri 2 Batam. Bab pertama yaitu pendahuluan. Dalam pendidikan telah banyak mengalami perkembangan dan kemajuan. Perkembangan itu antara lain dalam hal pengolahan data siswa dan untuk menentukan data siswa yang perlu ditangani dengan serius. Setiap sekolah yang bergerak di bidang pendidikan selalu memerlukan persediaan. Tanpa adanya persediaan yang tepat, para guru akan dihadapi pada resiko bahwa sekolah pada sewaktu-waktu tidak dapat memenuhi kebutuhan siswa. SMK Negeri 2 adalah sekolah menengah kejuruan di Batam yang beralamat di Jalan Pemuda nomor 5 Legenda Malaka, Batam Center. Sekolah ini didirikan pada tahun 2006 dengan program keahlian akuntansi. Dalam perkembangannya, SMK Negeri 2 sudah memiliki 3 program studi dengan 4 program keahlian, yaitu pertama, bidang studi keahlian seni, kerajinan dan pariwisata dengan program studi keahlian pariwisata, kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata, dan kompetensi keahlian akomodasi perhotelan. Yang kedua, bidang studi keahlian bisnis dan manajemen, program studi keahlian keuangan, kompetensi keahlian akuntansi. Yang ketiga, bidang studi keahlian seni, kerajinan dan pariwisata dengan program studi keahlian tata boga, kompetensi keahlian jasa boga. Berdasarkan uraian di atas, diperlukan suatu program aplikasi yang dapat membantu dalam pengolahan data mengenai data siswa. Maka direncanakan sebuah program aplikasi yang dapat membantu dalam mengatasi permasalahan tersebut, yakni dengan menggunakan bahasa pemrograman Java yang akan dituangkan dalam bentuk laporan praktikum dengan judul Sistem Informasi Pengolahan Data Siswa pada SMK Negeri 2 Batam. Adapun identifikasi masalahnya telah dilakukan, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah dalam pembuatan laporan praktikum ini sebagai berikut. Pembuatan laporan data siswa di SMK Negeri 2 yang belum maksimal. Kurangnya ketelitian dalam menghasilkan informasi dari data-data yang terjadi. Seringnya tidak kesesuaian jumlah data siswa dan nama siswa. Batasan dan rumusan masalah. Dalam batasan masalah ini, agar penulisan ini lebih terarah dan masalah yang dihadapi tidak terlalu luas, maka perlu diberikan batasan-batasan terhadap masalah yang akan terselesaikan. Adapun ruang lingkup pembuatan laporan praktikum ini adalah hanya melakukan pembahasan mengenai inventory data siswa pada SMK Negeri 2 Batam. Untuk rumusan masalahnya, dari permasalahan tersebut telah dikemukakan pada bagian terdahulu, maka dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut. Apakah dengan dikembangkannya sistem komputerisasi, maka proses pengolahan data siswa dapat diketahui dengan cepat dan meningkatkan efisiensi serta aktivitas dalam menyelesaikan pekerjaan? Adapun tujuan dan masalah pembuatan laporan praktikum. Tujuannya dari penelitian tersebut adalah sebagai salah satu syarat lulus untuk menyelesaikan mata kuliah praktikum Algoritma dan Pemrograman 2 pada Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina.
Yang kedua, menganalisa sistem yang lama dalam mempelajari beberapa kelemahan dari sistem tersebut sebagai dasar untuk perancangan sistem baru. Yang ketiga, untuk membantu dan meningkatkan kinerja karyawan SMKN 2 Batam. Adapun manfaat dari pembuatan laporan praktikum ini adalah untuk SMK 2 Negeri Batam adalah mempermudah dalam melakukan proses pengolahan data siswa serta membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan pekerjaan. Untuk akademik, hasil pembuatan laporan praktikum ini hanya diharapkan menjadi acuan dan bahan bacaan bagi mahasiswa. Semoga dapat menjadi pedoman di masa yang akan datang. Yang ketiga, untuk penulis. Untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis, khususnya dalam sistem informasi, sehingga dapat digunakan sebagai bekal agar nantinya dapat menerapkan kombinasi yang tepat antara teori dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan adalah yang pertama yaitu field research, di mana dalam melakukan pengamatan dan pengumpulan data, penulis langsung terjun ke lapangan untuk mencari data yang dibutuhkan. Pengamatan ini dilakukan dengan menganalisa kegiatan yang sedang berlangsung dan melakukan wawancara langsung dengan petugas administrasi dan beberapa dari petugas tata usaha di SMK Negeri 2 Batam. Yang kedua yaitu library research. Penulis melakukan pengambilan data dengan cara mencari, membaca, mempelajari, serta memahami buku-buku atau yang berhubungan dengan penelitian yang ada di perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina Batam. Yang ketiga yaitu laboratory research. Dalam pembuatan laporan ini digunakan sebuah personal komputer atau PC di mana hardware dan software yang digunakan dapat menunjang aplikasi yang digunakan, di mana penulis menggunakan labor komputer program studi teknik informatika yang ada di Fakultas Teknik. Yang keempat, konsep SDLC atau System Development Life Cycle. Menurut Abdul Qadir dari tahun 2008-201 bahwa metode yang paling umum digunakan dalam pengembangan sistem adalah dengan siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau SDLC atau disebut siklus hidup sistem. Tahap-tahap dalam pengembangan sistem sesuai dengan SDLC meliputi tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perancangan sistem atau sistem planning. Yang kedua, analisis sistem atau sistem analysis. Yang ketiga, perancangan sistem atau sistem design. Yang keempat, yaitu penerapan sistem atau sistem implementation. Yang kelima, yaitu perawatan sistem atau sistem maintenance. Untuk lokasi dan tempat penelitian atau pengambilan data berlokasi di SMK Negeri 2 Batam yang beralamat di Jalan Pemuda nomor 5 Legenda Malaka, Batam Center. Untuk jenis datanya yang digunakan dalam penulisan ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer adalah suatu data yang bersumber dari lapangan, yaitu data yang diperoleh dari sumber asalnya yang pertama dan belum diolah dan diuraikan oleh orang lain. Untuk memperoleh data primer, harus ditentukan wilayah dan subjeknya. Selanjutnya, data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dan data yang berbentuk dokumen. Untuk metode pengumpulan data, ada beberapa cara. Yang pertama yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun metode pengolahan data dalam penulisan laporan praktikum adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengumpulan data, perancangan, pembuatan atau construction, pengujian sistem, dan implementasi. Adapun metode analisa data. Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan laporan praktikum ini adalah dengan menggunakan metode analisa data kualitatif, yaitu analisis data yang umumnya dalam bentuk pernyataan. Adapun proses analisa data kualitatif meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, proses memeriksa dan memverifikasi. Yang kedua, proses pemberisian data dan prosedur. Kerangka pemecahan masalah ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu pengumpulan data, merancang model, merancang interface, pemrograman, dan implementasi. Perancangan sistem.
Perencanaan global atau desain konseptual atau conceptual design atau disebut juga sebagai desain logika atau logical design, yaitu perancangan prosedur sistematika, logika atau algoritma sistem secara konseptual yang berfungsi untuk membenahi sistem yang sedang berjalan. Dalam perancangan global diuraikan bagan arsitektur sistem yang diusulkan beberapa HIPO atau hierarchy plus input process output, dan IRD atau entity relational diagram. HIPO atau hierarchy plus input process output. HIPO yang dirancang untuk sistem informasi pengolahan data siswa di SMK Negeri 2 Batam dapat dilihat pada gambar tersebut. Dari gambar ini diperlihatkan bahwa pada sistem informasi pengolahan data siswa pada SMK Negeri 2 Batam terdiri dari 3 input, 2 proses, dan 2 output. Diagram ini menggambarkan hubungan dari fungsi-fungsi secara berjenjang. Dan dalam penerapannya, pada bagian input, termasuk bagian entry data yang di dalamnya terdiri dari satu buah entry yang meliputi entry data siswa, entry data guru, dan entry data akun. Selanjutnya untuk proses pengolahan data pada diagram ini terdiri dari dua buah data yang akan diproses yang terdiri dari data guru dan data akun. Untuk output pada rangkaian diagram ini pada gambar yang termasuk dalam laporan meliputi laporan data siswa dan laporan data guru. Selanjutnya yaitu IRD atau Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram atau IRD merupakan gambaran tentang relasi dari setiap entity atribut dari file yang digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan data sehingga dapat dirancang laporan atau input data yang diinginkan. Berikut ini gambar dari IRD atau Entity Relationship Program Sistem Informasi Pengolahan Data Siswa pada SMK Negeri 2 Batam dapat dilihat pada gambar berikut. Oke, seperti pada gambar tersebut, terdapat 3 entity yang terdiri dari entity TB guru, entity login, dan entity TB data siswa. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada keterangan di bawah ini. Yang pertama, relationship entity antara TB guru dengan entity login. Entity TB guru terdiri dari 4 atribut yaitu NIP, nama, alamat, dan jabatan dengan primary key NIP. Entity login terdiri dari 2 atribut yaitu username, password dengan foreign key, username, dan password. Derajat relationship-nya one to many atau banyak input data guru yang bisa dilakukan terhadap satu akun. Yang selanjutnya relationship entity TP guru dengan entity TB mahasiswa. Entity TB guru terdiri dari 4 atribut yaitu NIP, nama, alamat, dan jabatan dengan primary key NIP. Entity data mahasiswa terdiri dari 5 atribut yaitu NISN, nama, alamat, jenis kelamin, dan dengan primary key NISN. Derajat relationship-nya one to many yaitu satu kali input bisa banyak siswa. Rancangan file merupakan perancangan tabel dalam database yang telah ditentukan yang digunakan untuk menyimpan data yang telah diinputkan. Desain file dalam program aplikasi sistem informasi pengolahan data pada sistem SMK Negeri 2 Batam adalah sebagai berikut. Yang pertama, tabel pengolahan data siswa dengan nama database-nya db_n_n_2_batam dengan nama tabelnya tp_mahasiswa dengan field kunci NISN. Untuk nomor kolom tabelnya bisa dilihat dari ini NISN, nama, alamat, jenis kelamin, _kelamin, jurusan. Tipe datanya semuanya varchar dan batas untuk masukin katanya segini dan ada juga keterangannya. Selanjutnya yaitu tabel login yang dengan nama database-nya yang sama yaitu db_smk_n_2 Batam dengan nama tabel login, field kuncinya username dan password. Untuk kolomnya namanya username dan password dengan tipe data sama-sama varchar dengan batas katanya 50 dan keterangan ada pada tabel tersebut.
Untuk tabel guru, dengan nama database yang sama, nama tabelnya tb_guru dengan file kunci NIP. Tipe datanya sama-sama varchar, dan untuk batas ketikan datanya terdapat pada tabel berikut ini. Untuk rancangan input, rancangan input merupakan perancangan alat pemasukan data yang dibutuhkan dalam proses pembuatan laporan yang diinginkan dalam mengambil keputusan. Bentuk rancangan input terdiri dari form input data siswa. Baik, sekarang kita masuk ke input. Form login SMK Negeri 2 Batam. Form login pada SMK Negeri 2 Batam pada sistem ini merupakan form awal yang akan ditampilkan pada bagian menu utama yang bertujuan agar pengguna dapat masuk dan mengakses akunnya setelah melakukan validasi yang biasanya berupa username dan password. Selanjutnya, menu utama SMK Negeri 2 Batam. Form menu utama SMK Negeri 2 Batam pada sistem ini merupakan form awal yang akan ditampilkan pada bagian utama, yang bertujuan untuk mengumpulkan user ke form-form yang berkaitan dengan pengolahan data siswa yang meliputi data siswa, data guru, data akun, dan logout. Selanjutnya yaitu input data siswa. Form ini merupakan form untuk mengentrikan data siswa. Dalam form ini dirancang beberapa tombol yaitu simpan, hapus, berbaharui, batal, dan keluar. Tombol simpan berfungsi untuk menyimpan data siswa yang dientrikan. Tombol hapus berfungsi untuk menghapus data dari hasil pengentrian. Tombol pembaharui yang berfungsi memperbaiki data yang salah. Dan tombol batal berfungsi untuk membatalkan instruksi. Dan tombol keluar berfungsi sebagai perintah keluar dari form tersebut. Selanjutnya untuk proses terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu proses pengolahan data guru. Form ini merupakan form untuk mengentrikan data guru. Dalam form ini dirancang beberapa tombol yaitu simpan, hapus, berbaharui, batal, dan keluar. Tombol simpan berfungsi untuk menyimpan data guru yang diinputkan. Tombol hapus berfungsi untuk menghapus data dari hasil pengentrian atau input ke dalam database. Tombol perbarui berfungsi memperbaiki data yang salah maksudnya ya. Tombol batal berfungsi untuk membatalkan instruksi, dan tombol keluar berfungsi sebagai perintah keluar dari form. Selanjutnya yaitu proses pengolahan data akun. Form ini merupakan form untuk mengelola data akun sehingga beberapa pengguna bisa mengakses. Dalam form ini dirancang beberapa tombol yaitu simpan, hapus, dan keluar. Tombol simpan berfungsi untuk menyimpan data akun yang masuk. Tombol hapus berfungsi untuk menghapus data dari hasil pengentrian. Tombol keluar berfungsi untuk keluar dari form ini. Langkah untuk pengisian data akun tersebut adalah cukup isi username dan password, kemudian tekan simpan untuk menyimpan data akun tersebut dan bisa menghapus data akun tersebut. Kesimpulan yang dapat kita ambil, yang pertama, sistem informasi atau aplikasi sangat memudahkan dalam menyajikan sebuah laporan yang akurat mengenai pengolahan pada data. Yang kedua, aplikasi sistem informasi pengelolaan berfungsi sebagai salah satu tempat penyimpanan data, karena sudah memiliki database, sehingga antara siswa yang masuk dan data siswa yang keluar dapat diketahui dengan cepat. Saran-saran yang dapat saya sampaikan, yang pertama, dengan penerapan sistem informasi dan pengolahan data, sebaiknya pimpinan sekolah dapat memberikan pengarahan dan motivasi kepada bagian tata usaha agar dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien dan efektif. Sistem informasi atau aplikasi ini sebaiknya bisa diterapkan secara bertahap dalam pelaksanaannya, dengan kata lain tidak mengabaikan atau meninggalkan sistem yang lama. Dalam penerapan program aplikasi ini, sebaiknya penggunaan komputer dilengkapi dengan teknologi informasi yang terbaru dengan tujuan agar umur sistem lebih lama dan lebih familiar dengan penggunaannya. Sekian presentasi laporan praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Dan selanjutnya nanti saya akan menampilkan jalannya program pada Java. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang seperti saya janjikan sebelumnya, saya akan mempresentasikan jalannya program yang saya buat supaya lancar dan tidak ada kesalahan seperti error. Langkah pertama yang harus lakukan adalah menghidupkan modul dari XMPP, yaitu Apache dan MySQL, agar program tersebut berjalan dengan lancar dan apabila isi data tersebut bisa masuk ke dalam database. Baik, langkah selanjutnya saya akan merunning programnya di awal dari login terlebih dahulu, guys. Oke, untuk username-nya saya buat semangat Z dengan passwordnya Yuda. Oke, sudah berhasil login, saya akan menuju ke data siswa. Oke, ini adalah sistem informasi pengolahan data siswa SMKN 2 Batam. Tampilannya seperti ini, yang terdapat kolom NISN, nama siswa, alamat, jenis kelamin, dan jurusan. Oke, pertama-tama saya coba simpan dulu data simpan. Contohnya 015, namanya Sandi, alamatnya di perumahan Bida Garden 2, jenis kelamin laki-laki, dengan jurusan pariwisata, guys ya. Kita simpan. Oke, data tersebut sudah masuk ke dalam database ya, dalam SQL. Sekarang saya coba perbarui datanya ya. Ganti namanya jadi Patrick. Alamatnya di Sukajadi. Jenis kelamin laki-laki tetap. Kita ganti jurusannya jadi Boga. Kita perbarui. Oke, sudah bisa ya guys ya. Langkah selanjutnya saya coba menghapus data dengan tekan tabel tersebut, misalnya Patrick. Kita tekan hapus, yes, dan terhapus dari sebuah database. Oke, untuk selanjutnya saya coba search NISN, misalnya 0104. Kan 014. Tidak ada, kita coba 13. Oke, 14 tidak ada, 15 tidak ada. Berarti itu terjadi karena belum ada data tersebut pernah masuk ke dalam database ya. Dan batal gunanya untuk apabila ada kesalahan dalam pengisian data, bisa tekan batal, otomatis ini bisa terhapus semuanya. Oke, itu sistem informasi bukan data punya saya. Kita keluar. Oke, kembali ke menu utama. Dan sekarang kita ke data guru. Data guru ini terdapat kolom NIP, nama, alamat, dan jabatan. Kita coba masukin datanya dulu, data gurunya. Misalnya N006 dengan nama Suryani. Alamatnya di perumahan mana ya kira-kira? Perumahan Batu Besar ya, misalnya. Jabatannya pengajar. Kita simpan datanya. Oke, sudah bisa simpan dalam database MySQL. Untuk kemudian saya coba rename atau perbarui, namanya Susanto, perumahan Barcelona. Jabatannya sebagai BK. Kita perbarui. Oke, sudah bisa. Selanjutnya coba hapus data Suryani contohnya. Kita pencet hapus, tekan yes. Dan batal sama fungsinya untuk membatalkan isi datanya supaya tidak masuk database. Sekarang kita coba searching atau mencari
Misalnya ini SN-nya N005. Otomatis namanya Susanto. Kemudian N002 dengan nama Surya. Oke, untuk kita ganti ke nama. Kita search Suryanto. Surya. Nah, muncul di situ. Berarti data guru dibilang bisa berhasil. Kita keluar ya. Yes, otomatis ke utama, kemudian ke data akun. Nah, data akun ini fungsinya untuk menginputkan data ya, seperti apa? Untuk memasukkan data dalam database ini, sehingga kalau kita login akun tersebut di dalam database ini, database bisa masuk mengakses akun dalam program tersebut ya, ke menu utama. Dan apabila tidak ada kita masukin dengan password salah atau username salah, otomatis tidak bisa masuk ke dalam database. Contohnya ya, contohnya kita keluar nih. Kalau kita login semangat Z doang, tapi passwordnya asal, otomatis tidak bisa masuk. Kita buat passwordnya Yuda. Nah, bisa masuk. Untuk biar akun bisa diakses orang lain, kita tambahin dulu. Contoh, misalnya username-nya Uwis. Passwordnya Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Kita simpan. Oke. Sudah disimpan, kita coba login pakai akun itu. Username Yuwis. Kalau passwordnya salah, otomatis tidak bisa. Dan kita masukin password Kampus Merdeka. Oke, sudah bisa masuk ya guys. Sudah bisa masuk ke dalam menu utama. Oke. Baik, seginilah jalannya program yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.